Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, kembali pada sore yang berbahagia ini Bincang Sehat menemani di sore Anda. Seperti biasa, Bincang Sehat hadir memberikan informasi tentang kesehatan. Tentunya kita ketahui bahwasanya kesehatan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Sahabat kaum muslim, sore ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenal penyakit-penyakit kardiovaskular. Dan tentunya di sore ini saya tidak sendiri, sudah hadir narasumber kita yaitu Dr. Ilham Haryaji MBiomed. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dokter sudah hadir juga Ya, bersama kita di sini ya hari ini. Bagaimana kabarnya dok sore ini? Alhamdulillah tetap semangat ya. Iya, Jumpa dengan sahabat keluarga muslim dimanapun berada. Oke, ya hari ini kita membahas kardiovaskular dok ya. Jadi untuk sahabat keluarga muslim yang ada di rumah nanti bisa bergabung bersama kita di sini. Hubungi kami di 0617944280 dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami atau via WA dengan nomor yang sama di 081370031616. Ya sekali lagi kami ulangi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenal penyakit-penyakit kardiovaskular. Ya mungkin dengan kata-kata kardiovaskular ini masyarakat awam ini masih banyak yang tidak tahu mungkin dok ya. Ya mungkin orang mendengar biasanya mungkin diartikan sebagai penyakit jantung sebagian besar dok ya. Nah mungkin dokter bisa ini jelaskan sebenarnya kardiovaskular itu bagaimana sih dok? Iya, baik Bang Darus dan sahabat keluarga muslim dimanapun berada yang menyaksikan siaran ini. Saya harapkan semuanya sehat semua. Jadi hari ini kita membahas satu topik yang menarik sekali, di mana penyakit kardiovaskular ini merupakan penyakit yang biasanya menempati posisi tertinggi ini Bang Darus dan sahabat keluarga muslim di seluruh dunia ya. Nah, yang dimaksud dengan penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang berhubungan dengan organ jantung dan pembuluh darah tentunya dan organ-organ pendukungnya. Nah, jadi kalau dimaksud dengan kardiovaskular adalah kardio itu jantung dan vaskular itu adalah pembuluh darah, baik pembuluh darah arteri yang membawa darah bersih maupun pembuluh darah vena. Kemudian di sini juga berhubungan dengan organ-organ penunjangnya, misalnya adanya paru, ginjal dan adanya hati begitu ya. Jadi aspeknya sebenarnya sangat luas sekali, tapi memang secara awam mungkin sahabat keluarga muslim itu lebih mengenal dengan penyakit jantung begitu ya, tapi sebenarnya bukan hanya jantung saja, ya bisa juga ke pembuluh darahnya gitu Bang Darus. Iya, sahabat keluarga muslim, jadi ternyata kardiovaskular itu bukan hanya berbicara masalah jantung saja dok ya. Mungkin sebagian adanya mengartikannya adalah hanya serangan jantung atau penyakit jantung itu salah satunya itu. Salah satunya. Ternyata sangat banyak sekali aspek-aspek yang mendukung seperti paru-paru, hati ini bisa juga dok ya, atau saluran yang mengantarkan oksigen dan darah ke jantung dok ya. Oke, kita berbicara hari ini khususnya yaitu mengenai penyakit-penyakit apa saja karena tadi dokter sudah menjelaskan bahwasanya kardiovaskular ini sangat cukup luas sekali dok ya. Sangat luas sekali. Nah, kira-kira jenis penyakit apa saja nih dok yang berhubungan dengan kardiovaskular ini? Ya, mungkin hari ini tidak kita bahas semua, tapi adalah hal-hal yang paling penting ya. Betul. Nah, kalau kita lihat dari kardiovaskular, kita bahas dulu dari segi jantungnya. Nah, secara fisiologis, sahabat keluarga muslim, bahwa jantung ini merupakan satu organ yang sangat vital sekali, di mana fungsinya adalah memompakan darah ke seluruh tubuh. Jadi sebagai regulator dari darah itu sendiri dalam tubuh. Nah, kita tahu bahwa darah itu sendiri merupakan satu organ yang sangat penting, di mana darah itu membawa nutrisi dan oksigen ke dalam tubuh kita. Nah, sedangkan pembuluh darah sendiri ini kalau diibaratkan sama seperti jalan raya ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana apapun yang mau terdistribusi ke dalam sel, kalau dalam tubuh atau misalnya kalau kita contohkan di rumah kita, tetap kita harus melewati jalan raya tersebut. Ya, kita mau ke kantor, mau ke sekolah, sama juga di dalam tubuh kita. Ya, jadi pembuluh darah ini seperti jalan raya. Oke, atau ibaratnya di sebuah mesin atau perabotan ini adalah seperti kabel mungkin. Iya, seperti kabelnya. Jadi kalau ada sesuatu dengan jalan rayanya, dengan pembuluh darahnya, ya.
maka akan terjadi masalah begitu ya. Nah, jadi jantung sendiri itu fungsinya memompa ya. Dia ada beberapa fungsi memompa darah dan jantung itu kalau kita lihat secara anatominya itu ada 3 lapisan ya. Pertama adalah lapisan endokardium atau lapisan paling dalam. Nah, nanti setiap lapisan ini ada penyakitnya nih, Bang Darus ya. Jadi lapisan endotelium ya, yaitu endokardium kita bilang. Kemudian lapisan tengahnya disebut dengan lapisan miokardium. Itu di situ terdapat banyak sekali otot-otot ya. Nah, kemudian nanti lapisan yang agak keluar namanya perikardium ya. Nah, lapisan otot tadi sering gitu ya penyakitnya misalnya pembesaran jantung ya pada kasus hipertensi yang lama. Kemudian nanti kalau di sistem pembuluhnya kita mengenal ada yang namanya penyakit jantung koroner. Nah, itu adalah beberapa penyakit yang bisa terjadi di pada jantung. Itu di bagian jantungnya. Iya, di bagian langsung, jantungnya. Dok, ya. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa jantung ini memiliki sistem kelistrikan atau konduksi yang memang dia berdiri sendiri. Jadi kayak ada pembangkit listriknya. Iya. Nah, ini juga bisa kadang-kadang menjadi masalah. Itu yang disebut dengan takikardi atau irama jantung yang cepat atau irama jantung yang tidak teraturan, ketidakteraturan. Jadi di sini bisa penyakitnya bisa dari segi anatomisnya maupun segi kelistrikan jantungnya tadi. Jadi kalau terlalu cepat juga detaknya dan terlalu lambat juga ini bermasalah juga. Bermasalah tentunya ya. Karena ini berhubungan nanti dengan berapa banyak darah yang bisa disuplainya setiap menitnya. Itu bagian daripada kardiovaskular. Iya, itu juga bagian masih dari jantungnya. Iya. Nah, kemudian di bagian pembuluhnya sendiri ya, bahwa jantung ini kan memompa darah ya keluar dari jantung itu ke sistem yang namanya sistem arteri. Nah, pemirsa di rumah. Jadi sistem arteri ini sering bermasalah. Nah, penyakit yang paling sering terjadi itu biasanya adalah hipertensi. Hipertensi. Nah, hipertensi ini bisa terjadi di usia muda di bawah 60 tahun maupun di usia tua ya. Nah, biasanya kalau di usia muda itu terjadi karena gangguan dari hormonal ya. Bisa terjadi seperti itu. Kalau di usia tua biasanya itu terjadi karena faktor elastisitas dari pembuluh darah sendiri. Nah, itu di sistem arterinya. Yang paling sering adalah hipertensi dan mungkin sudah sering sekali dibahas di sini. Iya. Nah, kemudian ada juga sistem pada ginjalnya. Nah, di mana ginjal juga terlibat di dalam pengaturan dari tekanan darah sendiri dan regulasi cairan di dalam tubuh kita. Nah, ini juga kalau ada masalah tentunya juga akan mempengaruhi dari sistem kardiovaskular. Nah, setelah ke ginjal maka ada yang namanya sistem vena. Nah, sistem vena ini adalah aliran balik. Jadi sistem vena ini membawa darah yang telah digunakan oleh tubuh kita itu kembali ke jantung. Nah, di pembuluh vena ini pun kadang-kadang ada juga permasalahannya. Nah, itu sehingga nanti menyebabkan darah yang kembali ke jantung atau kita sebut dengan preload itu menjadi terganggu ya. Nah, di samping tadi kita lihat ada ginjal ya, ada juga organ hati. Organ hati ini juga menghasilkan satu senyawa yang mempengaruhi juga tekanan darah ya. Dan satu lagi adalah organ paru juga. Jadi kalau kita ada sakit paru juga akan bisa mempengaruhi ke jantung. Pembuluh darahnya. Kita tahu bahwa kalau darah dari jantung kita sebelah kanan itu dipompakan ke paru-paru untuk mengambil oksigen ya. Jadi kalau di sana nanti ada kendala juga pasti akan menyebabkan gangguan pada sistem kardiovaskular tadi. Jadi nanti akan kita bahas yang paling sering terjadi lah ya tentang di jantung dan sistem pembuluh darah tadi. Jadi cukup banyak sekali dok ya beberapa bentuk jenis-jenis penyakitnya. Tentunya ini jenis penyakit yang pembunuh juga dok ya, penyakit seperti pembunuh yang paling tinggi. Hati, paru-paru, ginjal ini semuanya tentunya berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Jika tidak diobati. Ini dok, ini kan terkadang ketika lemak atau kolesterol yang tinggi ini masuk ke dalam arteri atau gimana dok? Ya, jadi kita berbicara bagaimana hubungan kolesterol dengan sistem pembuluh darah. Nah, pemirsa sahabat keluarga muslim yang ada di rumah bahwa kolesterol ini sebenarnya berguna bagi tubuh kita ya. Artinya tidak selamanya kolesterol itu buruk. Jadi kolesterol merupakan satu bahan dasar untuk pembentukan hormon-hormon ya, terutama hormon-hormon adrenal, hormon yang dekat dengan ginjal tadi. Nah, tapi kalau jumlahnya sangat banyak ya, tentunya ini akan mempengaruhi lipoprotein. Lipoprotein ini adalah kendaraannya. Jadi kolesterol itu nggak bisa jalan sendiri di dalam tubuh kita. Dia ada kayak naik mobil gitu ya. Kayak kita naik mobil. Jadi ibaratkan kita kolesterolnya, mobil tadi adalah lipoproteinnya. Nah, lipoprotein ini membawa
si kolesterol tadi, Hmm. ada yang membawanya ke dalam jaringan Iya. untuk disimpan, ada yang membawanya dari jaringan keluar tubuh untuk digunakan. Hmm. Nah, yang biasanya tidak boleh tinggi itu adalah yang membawa keluar tadi. Namanya disebut dengan LDL ya, atau lebih kenal di masyarakat awam itu ada lemak jahat begitu Iya, ya. betul. Nah, padahal itu adalah kendaraannya sebenarnya. Nah, jadi kalau kolesterol ini atau lipoprotein ini banyak sekali dalam tubuh kita, yang berbahaya adalah kalau jumlahnya banyak ya, dia akan bisa menyusup ke lapisan kedua dari pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita itu ada 3 lapis. Iya. Bagian dalam, bagian tengah, dan bagian luar. Sama seperti jantung tadi. Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak, dia bisa menyelip di bawah lapisan yang dalam tadi. Lama-kelamaan dia akan mengganjal Iya, lapisan yang disebut dengan endotel. Seperti cat ini, cat rumah kita. Mm-mm. Jadi akan mengganjal di bawahnya. Lama-kelamaan dia akan dimakan oleh sel darah putih kita. Masalahnya adalah sel darah putih kita tidak bisa mencerna dari LDL yang teroksidasi tadi. Lama-kelamaan dia akan banyak-banyak menumpuk dan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Nah, kalau lapisan luarnya tadi sudah rusak, maka ini akan memicu timbulnya sistem pembukuan darah yang lama-kelamaan bisa menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah itu. Oke, kalau sudah terjadi penyempitan pada pembuluh darah, itu biasanya pengaruhnya, efeknya kepada jantung gimana, Dok? Wah, jadi ini tergantung nanti kenanya di mana ya Bang Darus ya dan sahabat keluarga muslim ya. Misalnya kalau kenanya di sistem koroner atau pembuluh darah yang memberi makan pada jantung, Iya. itulah yang disebut dengan penyakit jantung koroner. Oh. Atau penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Itu yang sering kita dengar misalnya Iya, nanti betul. orangnya dipasang ring ya atau di Betul. bypass Oh, seperti itu. jadi istilah ring itu ke situ, Dok ya. Iya, itu kenanya di pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung. Ada juga yang kenanya di pembuluh darah otak. Itu yang kita kenal dengan nama stroke ya. Oke, iya, Nah, iya, seperti betul. itu. Jadi stroke karena satu penyumbatan. Oke. Nah, stroke juga bukan hanya karena penyumbatan saja, karena tekanan darah yang tinggi, tidak kuat dindingnya, maka dia bisa pecah. Itu disebut dengan stroke karena pendarahan. Nah, ada juga bisa terjadi di ginjal. Nah, kalau di ginjal bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Begitu. Oke, ini pengaruh dari penyempitan tadi juga, Penyempitan Dok? tadi ya. Oke, jadi banyak sekali, Dok ya, Banyak bukan sekali, hanya ke sangat banyak. jantung sampai ke Iya. otak juga dan Bahkan ke di mata ginjal. juga bisa. Ke mata. Oke, jadi ini memang betul-betul sangat perlu sekali kita perhatikan Benar. bagaimana mengontrol kolesterol ini Iya. sangat penting sekali, Dok Sangat ya, penting sekali. karena sangat banyak sekali pengaruhnya ke jenis-jenis penyakit yang sangat besar imbasnya, Dok. Sangat ya. besar imbasnya. Oke. Karena kita tahu bahwa pembuluh darah tadi seperti jalan raya begitu ya. Betul. Ya, ini yang harus jalan raya ini harus betul-betul Lancar. lancar ya, tidak boleh macet, Dok ya. Ini Betul. jalan raya aja kalau sudah antrian panjang Bisa berbahaya ya. bisa berbahaya. Oke, jalan Iya. tol saja kalau sudah macet berbahaya, Dok. Berbahaya. Ya. Apalagi jalan biasa seperti itu. Oke, sahabat Gom Muslim, oke Dok, kita jeda terlebih dahulu, Boleh, nanti kita iya. lanjutkan lagi. Sahabat Gom Muslim yang ada di rumah, bagi Anda yang mungkin ada keluhan tentang penyakit-penyakit kardiovaskular, nah tidak salahnya Anda bergabung untuk bertanya langsung ke dokter kita. Nah, setelah jeda berikut ini kita akan kembali tetap di Bincang Sehat.